Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul, tapi harus ditanya, apakah dia umroh? Pas ketika umroh sholat atau tidak? Oh begitu Ustaz? Iya, Bapak berani nanya? Berani. Sampaikan pertanyaan dengan kalimat yang baik, diksi yang lembut. Siap. 1 pekan saya tunggu jawabannya Pak, saya juga penasaran. 1 pekan berikutnya, Bapak itu datang setelah kajian melesat ke depan. Saya ingin mengambil hikmah. Karena hikmah itu bisa kita temukan dari mana saja. Bapak itu datang dan berkata, Ustadz, ternyata Bapak itu selama umrah dia sholat. Dan selalu hadir sebelum berkumandang adzan di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram. Pulang masih sholat. Walaupun tidak sampai 2 hari setelahnya meninggal dunia. Saya bilang, kalau begitu clear Pak, jelas. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bukan innamal a'malu bin niyat. Aduh, kayak gitu. Masalah harus sering kajian ini di sini. Tahunya innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Jangan gitu-gitu amat Pak di depan saya. Segala amal itu tergantung penutupnya. Dan akhirnya kita mendapati Bapak itu langsung tanya sama saya, enak betul ya Ustadz, sepanjang hidup saya tahu dia nggak sholat, setelah dia itu umroh sholat, baik betul meninggalnya, enak ya kayak gitu. Saya bilang, Pak, ada rezeki yang tidak bisa ditiru, tapi bisa diusahakan dalam bentuk doa, dan itu hak prerogatifnya Allah. Saya nggak sholat kemarin Ustadz, terus gimana? Ya sudah, sholat jenazah fardu kifayah sudah diwakili oleh sebagian saudara Bapak. Apa yang kita dapatkan? Apa hikmahnya umrah bagi beliau? Umrahnya itu tanda dari Allah. Bentar lagi kamu meninggal, umrah. Pergi dia umrah, melihat Ka'bah, melihat Masjid Nabawi, tergetar hatinya. Nangis dia, menyadari hidupnya tidak pernah sholat. Pulang dia sholat. Penyesalan seseknya dada, dalam tangisan itu terus ada. Sholat dan akhirnya meninggal dunia. Itu hikmah. Paham Ibu dan Bapak? Kenapa kehidupan hari ini kita terasa kosong? Karena kita menjalankan ibadah itu hanya sekedar autopilot, tanpa makna. Sehingga ketika menjalankan ibadah tanpa makna, kosong ruhnya. Dan tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan. Dan itulah yang menjadi sebuah peringatan untuk kita. Syekh Utsaimin menerangkan, Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Kalau kamu diberikan kesempatan Ramadan, gali apa hikmahnya? Kok kamu masih diberikan kesempatan Ramadan? Dan itu yang harus kita temukan pada diri kita. Hikmah Ramadan itu yang apabila kita temukan, bisa menjadikan kita memberikan respect dan memberikan kenikmatan pada apa yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan sebuah hikmah dalam setiap peristiwa. Coba Bapak, ketika dia paham anak perempuannya, anak pertamanya perempuan, dan dia mengambil hikmah, oh mungkin caranya Allah negur saya. Dulu suka menyakiti perempuan sebelum saya nikah. Allah jadikan anak pertama saya perempuan untuk supaya saya merasakan arti dan merasakan sebuah kesakitan kalau anak saya disakiti sama orang. Itu hikmah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang mampu mengambil hikmah biasanya mampu memberi istiqomah pada setiap perjalanan ibadah. Makanya maaf ya, janganlah lagi memaknai sunnah hanya sekedar fikih, tetapi memberi makna pada setiap syariat sunnah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Setelah kita mencoba nanti menggali apa hikmah yang Allah berikan pada kehidupan kita, sekarang mari kita menuju kepada pembahasan berikutnya. Apa keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita? Kalau keutamaan itu nanti kita pahami dan kita mengerti, menjadikan kita bisa memberikan sebuah penghargaan kepada Ramadan apabila kita memperoleh. Biasanya orang itu tidak menghargai sesuatu karena dia tidak mengetahui nilainya. Betul atau tidak? Maka sesungguhnya kayak seorang ibu. Ada seorang anak dikasih jam antik sama bapaknya. Bawa jam antik ini. Lihatlah respon orang ketika kamu menawarkan jam antik ini, nak.
Sang anak membawa jam antik itu ya kepada orang yang di depan pasar. Maka orang di pasar itu ketika disodorkan jam antik, maka orang tua itu berkata, berapa? Anaknya berkata, berapa kamu hargai jam ini? Orang itu berkata, alah, saya tukar sama burger aja ini. Oke. Jalan lagi, anak itu membawa jam antiknya. Dia ketemu tukang loak. Ketika ketemu ke tukang loak, dia mendapati jam antik itu, anak itu berkata, berapa kamu hargai jam ini? Maka tukang loak itu berkata, ya saya hargai 100.000. Diambil lagi, oke terima kasih. Anak kecil itu lari lagi, menemukan orang servis jam. Ketika menemukan jam itu, dia lihat, wah bentuknya vintage ini. Oke, saya hargai 250.000. Terus anak itu, oke terima kasih. Lari, ketemu kolektor Pak. Barang-barang antik. Ketika ditawarkan kepada kolektor, kolektor itu lalu berkata, wah ini saya hargai 100 juta. Kenapa bisa beda? Kenapa tukang laki-laki di depan jalan menghargai dengan burger? Kenapa tukang loak menghargai 100.000? Kenapa tukang jam menghargai 250.000? Tapi kenapa kolektor jam antik itu menghargai 100.000? Karena nilai sesuatu itu tergantung ketika dia memahami ilmunya. Paham maksud saya di sini? Ramadan kalau diberikan sama orang yang tidak pernah mempelajari keutamaan Ramadan, mungkin Ramadan itu sebagaimana ketika orang yang lalu lalang di depan pasar ketika diberikan jam antik, dia tidak menghargai. Ramadan kalau tidak pernah dikaji secara mendalam tentang ilmunya, mungkin sebagaimana tukang loak ketika diberikan jam antik. Ramadan kalau diberikan kepada orang yang belajarnya separuh-separuh tentang Ramadan, mungkin kayak tukang jam ketika mendapatkan jam antik. Tapi maaf, kalau Ramadan itu diberikan sama orang yang mempelajari Ramadan itu dengan benar, bukan hanya sekedar fikihnya, bukan hanya sekedar syariatnya, tapi menganggap bahwasanya Ramadan itu anugerah besar yang Allah berikan kepada dia dan tidak Allah berikan kepada setiap orang, mungkin Ramadan itu sebagaimana kolektor jam ketika menemukan jam antik. Dan itu menjadi mahal. Kita tidak ingin menjadi orang yang di depan pasar. Kita tidak ingin menjadi orang yang ada di tukang loak. Kita ingin menjadi kolektor jam ketika mendapati ada jam antik yang ditawarkan kepada kita. Makanya kita harus tahu dulu. Kenapa orang meremehkan Ramadan? Karena tidak paham profitnya. Kenapa orang tidak memahami? Kenapa orang itu menyepelekan Ramadan? Sampai kita jumpai, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia di bulan Ramadan itu ada 3. Ada manusia ketika datangnya Ramadan semangat, tapi setelah semangat itu sepekan yang pertama, turun dia sampai akhir Ramadan. Semangatnya hanya 10 hari, semangatnya hanya seminggu pertama dan 10 hari yang pertama. Ada orang yang kedua, ada orang ketika menjalani Ramadan, 10 hari yang pertama naik, lalu 10 hari yang kedua turun, pelan-pelan. Tapi setelah itu 10 hari terakhir, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga naik lagi. Walaupun hanya ketika di malam-malam ganjil. 21 dia nongol. 22 raib entah kemana. 23 nongol lagi. 24 entah hilang kemana. Padahal maaf ya, Rob yang kita sembah di malam ganjil sama dengan Rob yang kita sembah di malam genap. Tapi itulah fakta yang kedua. Ada yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang yang 10 hari yang pertama, dia bersemangat, 10 hari kedua lebih semangat daripada 10 hari yang pertama, 10 hari yang ketiga lebih bersemangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah Rasulullah SAW dan orang yang setia dan jujur mengikuti Rasulullah. Kenapa kok ada nomor 1 dan nomor 2? Karena tidak tahu menghargai Ramadan. Makanya kalau orang tidak tahu misalkan baju ini harganya 5 juta, mungkin biasa. Ini contoh ya Pak, ini bukan 5 juta. Nanti dibilangnya Ustadz materialistik bajunya 5 juta. Contoh. Kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu baju ini 5 juta, apa yang saya lakukan? Biasa saya gesek-gesek begini biasa. Kena saus biarin. Kena sundut rokok biarin. Kenapa? Saya tidak tahu ini harganya 5 juta. Tapi kalau saya tahu misalkan ini harganya 5 juta dan mahal, mungkin saya akan menghargai. Setiap bapak-bapak mau deket, maaf Pak, hati-hati ya Pak. ini 5 juta Pak. Dia akan menghargainya. Maka sesungguhnya itu yang kita dapatkan.
Ada sebuah kisah, nggak terlalu penting, tapi supaya kita lebih mudah memahami materi. Ada soto Betawi di daerah Lebak Bulus sana, di daerah Lebak Bulus lah. Ada soto Betawi itu enak sekali. Saat itu saya ketika masih fakultas syariah, pas libur Pak, jalan-jalan di Jakarta itu, terus ngajak teman saya tahu di situ soto Betawinya mahal. Nggak usah nebak-nebak dan tidak usah buka Google, soto Betawi Lebak Bulus. Ini contoh aja. Harganya pada saat itu 2006-2007 itu harganya sudah mencapai 40.000 per mangkok, Pak. Bagi saya ya lumayan banget itu. Mungkin bagi Pak Lang kecil lah itu. Bagi saya lumayan banget. Karena saya bukan elang, saya burung dara, ya kan? maka pada saat itu ketika saya ngajak makan teman saya itu ketika nyerotop yang pertama itu langsung bilang, Masya Allah enak banget. Saya ketika tahu itu harganya 40.000, saya makanya pelan-pelan gitu. Terus dia nanya, "Limada? Antum tahu nggak itu harganya berapa?" gitu. Kan antum traktir. Iya, itu satu mangkoknya 40.000. Satu sendok 200 perak itu. Maka setelah itu makanya pelan-pelan. Itu contoh, nggak terlalu penting. Tapi di situ kita akhirnya menghargai betul. Ramadan itu akan berharga ketika kita akhirnya memahami betul betapa luar biasanya Ramadan itu ketika kita memahami artinya. Jadilah kolektor surga, baru kita menghargai Ramadan. Kalau kita bukan kolektor surga dan bukan pemulung surga, kita nggak akan menghargai Ramadan, demi Allah. Kolektor jam antik yang menghargai jam antik. Tapi kalau dia bukan kolektor, mau diomongin itu vintage, peninggalan perang, pernah menjadi sejarah dan pernah menjadi saksi kemerdekaan, nggak akan menarik. Kenapa? Karena dia bukan kolektor. Siapapun yang menghargai Ramadan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, satu, orang yang mereka itu mencintai surga, baru mencintai Ramadan. Kolektor surga menghargai sebuah barang yang dinamakan dengan Ramadan. شكرا هديت قلبي شكرا